Cerita ini dimulai di sebuah apartemen tua yang udah nyaris roboh di tengah kota. Tempatnya sempit, gelap, dan jelas-jelas nggak layak ditinggali keluarga manapun. Tapi disitulah semuanya bermula. Seorang anak kecil sedang nangis nyari ibunya. Suaranya pecah, penuh ketakutan dan kesedihan. Di sisi lain ruangan ada seorang perempuan, istri dari tokoh utama kita, Tian Chen, yang lagi marah besar. Ia benar-benar nggak habis pikir gimana bisa seorang ayah tega ngegadain anaknya sendiri buat bayar utang. Dia sempat nyoba buat negosiasi. Janji mau kerja lebih keras, ambil shift lebih banyak, asalkan anak mereka nggak dijadiin alat tukar. Tapi Tian Chen nggak peduli. Dengan ekspresi dingin, dia ngebanting kenyataan ke wajah istrinya. Uang hasil kerja si wanita bahkan nggak cukup buat nutup 2 ronde judi. Ditambah lagi, mereka berurusan sama orang berbahaya, Brother Hui, yang nggak bakal segan-segan motong-motong mereka kalau utangnya nggak dibayar besok. Amarah Tian Chen meledak. Dia mendorong istrinya sampai jatuh ke lantai. Di tengah tangisan anak kecil dan teriakan penuh keputusasaan, wanita itu masih berusaha ngerebut kembali anaknya. Tapi saat dia nyeruduk Tian Chen, kaki si pria malah tersandung botol kaca. Kepalanya terbentur keras, darah langsung ngucur deras, dan dia pingsan di tempat. Wanita itu diam. Tatapannya kosong sambil gendong anaknya, yang masih nangis ketakutan. Si kecil bilang, semuanya udah berakhir, tapi dia tetap gemetar ketakutan. Ibunya coba nenangin, bilang semuanya bakal baik-baik aja. Belum sempat napas mereka tenang, pintu apartemen tiba-tiba didobrak. Sekelompok preman masuk bawa bala bantuan. Pemimpinnya, pria cepak bermuka sangar, langsung teriak manggil Tian Chen dengan nada mengejek. Dia ngira Tian Chen lagi pura-pura mati buat ngelak dari utang, tapi tetap aja mau hidup atau mati urang. Utangnya harus dibayar. Pandangan preman itu beralih ke wanita dan anaknya. Dia mulai provokatif, bahkan nyebut-nyebut soal bawa anak buat dijadiin jaminan. Si wanita ngusir mereka, maki-maki, tapi preman-preman itu nggak peduli. Keributan ini makin nyolok mata warga sekitar. Beberapa orang sempat datang nyari tahu apa yang terjadi. Salah satu orang tua nyindir keras. Sekarang penagih utang juga doyan culik anak. Tapi preman itu malah balik nantang. Nyuruh warga lain mikir 2 kali sebelum ikut campur. Ancaman itu cukup buat bikin mereka kabur satu persatu. Ada yang pura-pura inget ada sup di kompor, ada yang langsung balik badan, tutup mata. Preman-preman itu balik fokus ke wanita yang masih ngelindungin anaknya. Dia sempat turunin si kecil, lalu ambil pisau dapur buat bertahan. Dengan suara gemetar tapi nekat, dia ngancam siapapun yang mendekat bakal dia ajak mati bareng. Tapi pemimpin preman malah ketawa, jelas dia udah biasa ngadepin yang lebih brutal dari ini. Dia langsung rebut pisaunya dan maju nyerang. Si wanita berusaha lawan, tapi kalah tenaga. Baju bagian atasnya sempat robek, bikin situasi makin nggak manusiawi. Preman itu mulai melecehkan, bahkan ngeledek Tian Chen yang dianggapnya pinter pilih istri. Tapi tiba-tiba ada kejadian nggak terduga. Huan, si kecil, dengan segenap tenaga nekat nyeruduk si preman dari bawah. Meski tubuhnya kecil, keberaniannya luar biasa. Sayangnya dia langsung ditangkap anak buah preman. Tangisan dan teriakan kembali memenuhi ruangan. Si ibu mohon-mohon minta anaknya dibebaskan. Dia rela ngelakuin apa aja asal Huan selamat. Tapi si preman cuman ketawa puas. Dia nggak mau negosiasi, malah bilang semuanya bakal jadi miliknya. Wanita itu cuma bisa menangis, neriakin makhluk-makhluk biadab itu sambil nyebut soal balasan dari langit. Tapi si preman malah ngeledek lagi, nantang langit buat turun langsung kalau berani. Dan saat kata-kata itu baru aja keluar dari mulutnya, tiba-tiba suara petir keras menyambar. Petir itu menghantam langsung ke arah tubuh Tian Chen yang masih tergeletak penuh darah di lantai. Suaranya begitu menggelegar sampai semua orang terdiam dan langsung noleh ke arah sumber suara, penasaran apa yang baru aja terjadi. Saat situasi lagi tegang, tiba-tiba Tian Chen bangkit dari lantai. Meski darah masih terus mengucur dari kepalanya, dia berdiri tegak dan langsung mencengkeram tangan si pria cepak yang tadi sempat bertingkah sok jagoan. Istrinya, yang masih syok dengan semua yang baru saja terjadi, hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Gak percaya kalau suaminya yang barusan terkapar sekarang berdiri dengan aura yang beda banget. Pria cepak juga gak kalah kaget. Dia menatap Tian Chen tajam, tapi ekspresinya berubah jadi agak panik. Dalam hati Tian Chen sadar kondisi tubuhnya udah di ujung tanduk karena kehilangan darah. Dia tahu ini harus diselesaikan secepat mungkin. Tanpa banyak basa-basi, Tian Chen langsung kasih peringatan terakhir. Dia nyuruh si pria cepak bawa anak buahnya dan pergi dari sana.
Tapi bukan cuma nyuruh, dia narik badan si pria itu mendekat, ngasih tekanan dengan cara yang bikin semua orang di ruangan jadi tegang. Tentu aja, si pria cepak nggak nerima digituin. Dia malah ketawa keras bareng anak buahnya, nganggap Tian Chen udah gila karena berani nantangin mereka dalam kondisi begitu. Dia langsung cabut pisaunya dan nyerang, tapi gerakannya kebaca banget. Dengan satu tangan, Tian Chen nangkep serangan itu. Matanya tiba-tiba bersinar kuning terang, lalu kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia nyebut sesuatu soal Luotian Divine Assembly dan ngelepas seluruh potensi dirinya. Seketika tubuhnya berasa berubah, kayak dialiri energi besar yang menggelegar dari dalam. Dengan cengkeraman kuat, dia langsung ngeremukin tangan si pria cepak sampai terdengar suara retakan yang bikin merinding. Jeritan kesakitan pun keluar dari mulut pria itu. Sementara itu, istri Tian Chen dan semua anak buah debt collector cuma bisa berdiri terpaku, nggak nyangka sama apa yang mereka lihat. Si pria cepak gemetar hebat. Salah satu anak buahnya coba menggertak balik, neriakin Tian Chen dan nyuruh buat berhenti. Tapi Tian Chen nggak banyak omong. Sekali hajar, dia nyundul muka si pria cepak sampai tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh tepat ke arah anak buahnya. Anak-anak buahnya langsung panik. Mereka sempat mau nyerang bareng-bareng, tapi yang ngasih perintah malah kaget sendiri. Satu persatu, mereka kabur kayak tikus ketemu kucing. Nggak ada yang berani maju. Si pria cepak cuma bisa maki-maki dan ngerasa nggak ada lagi kehormatan di dunia ini. Dia sempat senyum ke salah satu bawahannya yang belum lari, berharap masih ada loyalitas. Dia tunjuk Tian Chen dan coba janjiin promosi kalau berhasil nyerang. Tapi harapannya langsung hancur waktu si anak buah malah ikutan kabur, bilang mau lapor ke Brother Hui biar dia yang balas dendam. Tinggal si pria cepak yang kebingungan sendirian. Baru mau kabur, Tian Chen muncul dari belakang, bikin dia kaget setengah mati. Dia langsung berubah nada, nyoba ngomong baik-baik, manggil Tian Chen dengan sopan, bahkan ngasih peringatan soal konsekuensi kalau sampai berurusan dengan Brother Hui. Tapi Tian Chen cuma ngasih tatapan dingin dan satu kata yang tegas. Si pria cepak langsung angkat tangan, muter badan, dan keluar dari apartemen dengan penuh rasa kesal, sempat ngancam gak akan tinggal diam. Setelah situasi mulai tenang, istri Tian Chen masih berdiri di belakang sambil ngerapihin bajunya yang robek dan perlahan menyebut nama suaminya dengan penuh kebingungan. Di kepalanya pasti banyak pertanyaan. Huan yang masih kecil langsung lari ke pelukan ibunya sambil memanggil-manggil dengan panik. Sang ibu memeluknya erat, menyesali semua penderitaan yang harus ditanggung putrinya selama ini. Air mata nggak bisa lagi ditahan. Di sisi lain, Tian Chen segera menyuruh mereka untuk berkemas dan pergi secepat mungkin. Dia tahu kalau terlalu lama tinggal di situ, mereka bisa saja balik lagi dan cari masalah. Istrinya masih bingung, nggak bisa langsung bergerak. Dia hanya menatap Tian Chen dengan mata berkaca-kaca, seolah bertanya dalam diam, bagaimana dengan dirinya? Apakah Tian Chen juga akan ikut pergi? Tian Chen sempat membuka suara, tapi belum sempat menjelaskan. Luka di kepalanya tiba-tiba kambuh. Darah mengalir deras lagi dan tubuhnya mulai melemas. Dalam hati dia sadar kalau tubuhnya sudah melewati batas kemampuan fisik. Energi spiritualnya nggak cukup buat menahan luka yang terbuka kembali. Istrinya yang melihat itu langsung panik dan mencoba menopang tubuhnya. Dengan nada khawatir, dia meminta penjelasan. Tian Chen menatap wajah istrinya dan minta bantuan untuk penyembuhan. Sang istri menggeleng. Mereka nggak punya uang buat ke rumah sakit. Dia bahkan sempat bilang mau pinjam uang ke tetangga, walaupun sebenarnya itu juga sulit. Tapi Tian Chen menghentikannya, bilang nggak perlu. Dia kemudian memeluk istrinya erat dan menyuruh untuk mengikuti instruksinya. Dari kejauhan, Huan melihat momen itu dengan polos dan senyum manis. Bocah itu nggak ngerti apa-apa, mengira ayah dan ibunya sedang main pura-pura. Istrinya mencoba menenangkan Huan, bilang bahwa ayah dan ibu sedang bermain rumah-rumahan dan berjanji akan main bareng besok. Huan yang masih polos sempat mendekat dan bilang ingin ikut main juga, tapi sang ibu langsung menyuruhnya naik ke kasur. Kali ini nadanya agak tegas. Huan pun menuruti, meski sempat ngedumel pelan dan sedikit menggoda ibunya, nanya apakah dia harus menutup kepala juga. Sang ibu langsung merah wajahnya dan menyuruhnya tidur tanpa banyak tanya lagi. Huan akhirnya patuh dan bilang siap tidur. Begitu situasi sudah tenang, Tian Chen mendekat dan bilang kalau sudah saatnya mulai. Sang istri meskipun gugup akhirnya mengangguk pelan. Dia hanya diam ketika Tian Chen melilitkan kakinya pada kaki istrinya
duduk bersila, dan mulai proses penyembuhan yang dia sebut dengan teknik meridian Shenshu, sebuah titik erogen yang jadi kunci dalam metode itu. Saat proses itu berlangsung, sang istri sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tian Chen malah sempat-sempatnya memikirkan hal seperti itu. Tapi sebelum pikirannya mengembara jauh, Tian Chen tiba-tiba mencium bibirnya. Itu membuatnya makin bingung. Sosok yang kini bersamanya terasa seperti orang yang berbeda. Meski begitu, dia tidak menolak. Justru mulai tenggelam dalam suasana yang ada. Dalam benaknya dia sadar, kalau bukan karena Tian Chen melawan tadi, rumah mereka mungkin sudah hancur sekarang. Karena itu dia memilih untuk mempercayai dan mengikuti semua petunjuk dari suaminya. Di tengah keheningan malam, metode penyembuhan klasik pun dijalankan. Sebuah teknik kuno yang dikenal sebagai Divine Classic of the Cave Healing Chapter, Yin Yang Harmony Method. Teknik ini dipercaya bisa membangkitkan kembali energi kehidupan, menyatukan yin dan yang, membangkitkan esensi tubuh, dan bahkan menyembuhkan luka parah hingga menyentuh ambang kematian. Sementara itu, di tempat berbeda, suasana berubah drastis. Seorang pria botak sedang melampiaskan emosinya dengan memukul samsak tinju. Tapi bukan samsak biasa, dari dalamnya ternyata keluar darah. Rupanya ada seseorang yang dijadikan samsak hidup. Orang yang berada di dalamnya merengek, menyebut nama si pria botak yang dipanggil Hui. Dia mengingatkan soal janji, bahwa kalau sudah cukup puas menyiksa dirinya, istrinya dan anaknya akan dibiarkan hidup. Tapi ternyata janji itu cuma jadi angin lalu. Si pria botak menjawab dengan tenang, bilang bahwa dia terkenal sebagai orang yang menepati janji. Tapi kalau emosinya belum sepenuhnya tersalurkan, maka nggak ada pilihan lain. Dia mengancam akan membunuh istri dan anak orang itu, bahkan berniat mengambil organ tubuh mereka. Kido pria malang yang dijadikan samsak tinju itu berteriak penuh emosi. Dia sudah nggak tahan lagi, mengutuk pria botak itu habis-habisan, yakin bahwa semua kejahatan yang dilakukan pasti bakal ada balasannya. Tapi si botak malah senyum santai, seolah-olah omongan barusan cuman angin lalu. Belum sempat suasana makin panas, muncul anak buahnya yang baru balik dari rumah Tian Chen. Mereka datang dengan tangan kosong, nggak bawa siapa-siapa. Melihat itu, si botak langsung pasang wajah dingin. Tatapannya tajam kayak pisau, bikin semua orang langsung nunduk. Dia nyindir, bilang kalau mereka semua udah lama banget kerja bareng, masa masih nggak ngerti instruksi. Padahal dia udah ngingetin berkali-kali kalau anak kecil itu, Huan adalah permintaan khusus dari orang penting yang backing dia dari belakang. Kesal karena gagal total, dia langsung nangkelampiasin emosi ke samsak hidup. Samsak itu dihajar habis-habisan sampai robek dan si pria di dalamnya jatuh tergeletak, nyaris udah nggak bisa bergerak. Dia marah besar. Nggak terima ada kesalahan sekecil apapun, apalagi cuma disuruh berurusan sama seorang germo payah tapi tetap gagal. Salah satu anak buah coba menjelaskan. Katanya, semuanya gara-gara Tian Chen. Mereka pikir pria itu udah mati, tapi ternyata hidup lagi kayak zombie, dan kekuatannya gila-gilaan. Bahkan tangan salah satu bos bisa dihancurkan Tian Chen kayak ngeremukin kertas. Mendengar itu, si botak penasaran. Dia nanya sambil mendekat, pengen tahu persis gimana caranya tangan itu bisa diremukan. Sambil senyum menyeramkan, dia pegang lengan pria yang barusan ngomong. Lalu, krek, tulangnya langsung patah. Teriakan kesakitan langsung menggema. Tapi si botak malah lanjut dengan kalimat dingin, nggak ada tempat buat orang lemah dalam timnya. Dia suruh orang-orang buat bawa yang cedera itu pergi. Si pria itu masih sempat minta ampun, minta satu kesempatan lagi. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Si botak langsung ngasih perintah buat ambil senjata dan bersiap. Kali ini dia sendiri yang bakal turun tangan buat nangkep Huan. Anak buahnya langsung mengiyakan tanpa protes. Sementara itu, suasana di apartemen bobrok Tian Chen berubah drastis. Istrinya masih berada dalam pelukan. Tubuhnya menggigil karena efek dari teknik penyembuhan tadi. Tian Chen berterima kasih, karena berkat bantuan itu dia bisa pulih. Tapi sang istri malah kebingungan. Sosok yang sekarang bersamanya terasa sangat berbeda. Tian Chen yang dulu nggak pernah sehangat ini, dan perasaan aneh di tubuhnya bikin dia makin curiga. Dia akhirnya bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Tian Chen pun mengaku kalau dirinya adalah seorang immortal, dewa langit yang turun ke dunia manusia setelah mengalami bencana besar. Tubuh Jiang Tian Chen hanyalah wadah fana yang ia tempati setelah jiwanya tersebar karena luka parah. Mendengar itu, sang istri makin bingung. Serius? Dewa? Tapi Tian Chen dengan percaya diri membenarkan.
Tiba-tiba dari arah kamar suara Huan-Huan terdengar. Bocah itu udah nggak sabar nunggu dan bilang kalau dia lapar. Sang ibu pun langsung menyuruh anaknya bangun dan janji akan segera memasak. Tianchen minta maaf karena udah membuat mereka menunggu lama. Tapi ternyata bukan cuma Huan-Huan yang lapar, perut Tianchen dan istrinya juga ikut berbunyi. Momen itu bikin sang istri tersenyum geli dan sempat nyeletuk sambil bercanda, "Dewa juga butuh makan ya." Tianchen pura-pura tersinggung, tapi tetap tersenyum kecil. Sang istri akhirnya bangun dan bilang akan masak mie buat mereka bertiga. Tianchen pun duduk santai menunggu, masih dengan ekspresi puas. Di dapur, sang istri mulai merebus mie instan. Huan-Huan yang ikut duduk di samping langsung senang bukan main. Dia nanya apakah bisa dapat porsi lebih banyak dan ibunya dengan senang hati menambahkan satu lagi. Tianchen memperhatikan semuanya dari kejauhan. Dalam hati, dia mengingat masa lalunya, bagaimana dia dulu menjalani hidup sebagai kultivator yang melepaskan semua ikatan duniawi, mengejar dao agung selama 10 tahun. Seharusnya hatinya udah setenang dan sedingin danau yang nggak pernah beriak. Tapi sekarang, perasaan hangat itu muncul tiba-tiba. Mungkin inilah yang disebut rumah. Tianchen tersenyum kecil, baginya semua ini indah. Tapi sebelum kehangatan itu sempat bertahan lama, suasana kembali tegang. Pintu apartemen mereka tiba-tiba didobrak lagi dari luar oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pria botak bernama Saudara Hui. Dengan senyum sinis dan aura penuh ancaman, dia menyapa pagi itu dengan suara lantang, seakan datang ke tempat miliknya sendiri. Istri Tianchen shock. Mangkuk mie yang dipegangnya terlepas dari tangan karena kaget. Tapi untungnya, Tianchen masih sigap dan berhasil menangkapnya sebelum tumpah. Huan-Huan yang belum sempat menyentuh makanannya langsung memeluk ibunya dengan ketakutan. Melihat siapa yang datang, sang istri mengenali pria botak itu sebagai Saudara Hui, seseorang yang jelas bukan datang untuk hal baik. Dengan wajah datar, Tianchen menatap lawannya sambil tetap menyantap mie. Dia hanya berkata bahwa jika mereka pergi sekarang, mungkin dia masih bisa memaafkan. Tapi tentu saja ucapan itu malah dianggap angin lalu. Tanpa basa-basi, Saudara Hui langsung melayangkan pukulan keras ke arah Tianchen, membuat tubuhnya terpental dan meja makan hancur lebur. Suasana rumah makin tegang. Huan-Huan dan ibunya panik memanggil Tianchen. Sementara Saudara Hui justru menghina anak buahnya karena gagal menyingkirkan pria yang dianggapnya sebagai sampah itu. Tanpa ragu, dia pun memberi perintah kejam, menyuruh anak buahnya melakukan apapun pada istri Tianchen, lalu menguburnya setelah selesai. Salah satu dari mereka langsung bergerak dengan niat jahat, tapi tepat sebelum menyentuh istri Tianchen, tendangan keras dari Tianchen menghantam wajahnya. Tubuh pria itu langsung terbang keluar ruangan. Aksi itu membuat istrinya tersenyum lega. Tianchen bangkit kembali. Saudara Hui sempat kagum, lalu menyalakan rokoknya sambil menatap Tianchen dengan penuh ketertarikan. Tapi di dalam hati, Tianchen tahu lawannya ini bukan orang sembarangan. Serangan sebelumnya saja sudah membuat tulang lengannya terluka parah, dan aura tubuh lawannya terasa aneh, seolah kekuatannya bukan dari manusia biasa. Tanpa banyak bicara, Saudara Hui melempar rokoknya dan kembali menyerang. Tianchen berusaha menghindar, tapi Saudara Hui melanjutkan serangan dari berbagai arah. Serangan demi serangan terus berdatangan, membuat Tianchen terpaksa bertahan semampunya. Setiap pukulan terasa seperti ditujukan untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Saudara Hui bahkan tertawa puas melihat Tianchen masih bisa bertahan setelah menerima kekuatan hampir penuh darinya. Dalam hati, Tianchen sadar tubuh manusianya yang sekarang sudah mendekati batas. Tapi saat itulah, dia teringat sebuah teknik, sebuah jurus yang tidak membutuhkan energi vital maupun kekuatan tubuh ekstrem. Jurus ini bisa digunakan bahkan dalam kondisi lemah seperti sekarang. Dengan tekad bulat, Tianchen mengangkat dua jarinya dan mulai memusatkan kekuatan itu ke dahinya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.